Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Selvia Eva Deviana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Aku dari kelas KPI 1D dengan nomor urut absen 34 dan NIM 1860304231080. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ajeng F. Sumarna, SIKOM MA. Langsung saja pada materi pertama, yaitu komponen komunikasi dan proses terjadinya komunikasi. Kali ini saya akan membahas 10. Baik, komponen komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator atau sumber pengirim pesan adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Komponen komunikasi yang kedua adalah pesan. Di sini, yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan. Pesan yang kita kirimkan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Yang ketiga adalah encoding. Encoding adalah proses mengambil pesan atau menangkap pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Karena pada dasarnya sebuah pesan harus dapat dikirimkan dalam bentuk di mana komunikat atau penerima pesan mampu melakukan decode atau pesan tidak akan dapat dikirimkan. Komponen komunikasi yang keempat adalah media atau saluran komunikasi. Media atau saluran komunikasi adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirim pesan. Jenis pesan yang kita miliki dapat membantu kita untuk menentukan media atau saluran komunikasi yang akan kita gunakan. Di sini, yang termasuk ke dalam media atau saluran komunikasi adalah kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang tercetak, media elektronik, atau petunjuk nonverbal. Selanjutnya ada decoding. Decoding adalah sebuah proses yang terjadi ketika komunikat menerima pesan yang telah dikirimkan. Pada komponen ini, keterampilan komunikasi sangat dibutuhkan untuk melakukan decode sebuah pesan dengan baik, kemampuan membaca secara menyeluruh, mendengarkan secara aktif, atau menanyakan atau mengkonfirmasi ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada communicate atau komunikan atau penerima pesan. Komunikat adalah seseorang yang menerima pesan yang diberikan oleh komunikator. Ketika komunikat atau penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila komunikat atau penerima pesan menerima pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Selanjutnya ada feedback. Feedback adalah sebuah umpan balik yang diberikan komunikat untuk sang komunikator. Singkatnya begini, yang dinamakan feedback atau umpan balik adalah sebuah balasan yang diberikan komunikat terhadap pesan yang dikirimkan oleh sang komunikator. Selanjutnya, komponen komunikasi yang ke-8 adalah konteks. Yang dimaksud dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Konteks dapat berupa lingkungan di mana kita berada dan di mana komunikat atau penerima pesan berada. Selanjutnya adalah gangguan. Dalam proses komunikasi, gangguan atau noise dalam proses encode atau decode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Gangguan dalam proses komunikasi dapat berupa gangguan fisik seperti suara yang sangat keras atau perilaku yang tidak biasa. Gangguan dalam proses komunikasi juga dapat berupa gangguan mental, gangguan psikologis, atau gangguan semantik. Dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. Komponen komunikasi yang terakhir adalah efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikat atau penerima pesan. Baik, itu tadi adalah 10 komponen komunikasi serta proses terjadinya komunikasi.
Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sikap serta tingkah laku komunikat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Menurut William E. Jordan dalam buku Prof. Dedi Mulyana, fungsi komunikasi terdiri dari 4, yaitu fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi terdiri dari 4. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual berkaitan erat dengan komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage, seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan, dan sebagainya. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Fungsi menjadi komunikasi yang bersifat instrumental, di mana fungsi instrumental didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga menghibur. Materi selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi mengacu pada seperangkat pedoman atau aturan dasar yang harus diikuti untuk menjalankan komunikasi yang efektif dan efisien antara individu atau kelompok. Ada 12 prinsip komunikasi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Ini berarti bahwa dalam komunikasi, kita menggunakan simbol seperti kata-kata, lambang, atau isyarat untuk menyampaikan pesan. Simbol-simbol ini memiliki makna yang dapat dipahami bersama. Yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Bahkan, tindakan fisik atau perilaku kita dapat mengomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, senyum ataupun tatapan mata dapat menyampaikan emosi atau pesan tertentu. Yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi, isi, dan dimensi ruang. Ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut disampaikan, misalnya nada suara dan bahasa tubuh, serta di mana komunikasi tersebut terjadi, konteks, ruang, dan waktunya. Yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa disengaja ketika kita dengan sengaja menyampaikan pesan, dan atau tidak disengaja ketika pesan terungkap tanpa rencana. Yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ini berarti bahwa situasi fisik dan waktu berperan dalam bagaimana pesan dipahami. Misalnya, pembicaraan di tempat kerja akan berbeda dengan pembicaraan di rumah. Yang keenam adalah komunikasi melibatkan predikasi peserta komunikasi. Ini menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana pesan akan dipahami oleh penerima. Prediksi ini membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistematik. Artinya, ada struktur dan aturan dalam proses komunikasi, seperti tata bahasa dan etika berbicara. Yang kedelapan adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesamaan latar belakang budaya dapat membantu dalam pemahaman dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial.
Pesan-pesan dalam komunikasi tidak selalu harus berurutan. Pembicaraan bisa melompat dari satu topik ke topik lainnya. Yang ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses yang bergerak terus-menerus, melibatkan pertukaran pesan antara pihak yang berkomunikasi dan dapat berkembang seiring waktu. Yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Setelah pesan disampaikan, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengubahnya atau mengembalikannya. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea universal untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun komunikasi adalah alat penting dalam berinteraksi dengan orang lain, itu tidak selalu dapat menyelesaikan semua masalah atau konflik. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi dan efektivitas komunikasi. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik adalah hambatan yang berasal dari luar peserta komunikasi, yakni konkret, berwujud, tampak, dan berasal dari lingkungan. Yang kedua adalah hambatan fisiologis. Hambatan fisiologis berasal dari fisik peserta komunikasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya masalah dalam diri peserta komunikasi. Yang ketiga adalah hambatan sosiologis. Hambatan ini berasal dari situasi sosial peserta komunikasi, berlangsung pada konteks situasional. Yang keempat adalah hambatan mekanis. Hambatan mekanis berasal dari hal teknik dalam komunikasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya gangguan seperti alat. Selanjutnya adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis berasal dari kondisi psikologis peserta komunikasi, bisa berkaitan dengan emosi dari peserta komunikasi. Yang terakhir adalah hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang berasal dari adanya perbedaan makna pada kata yang sama, seperti adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan persepsi, adanya penggunaan kata-kata yang berlebihan atau bahasa gaul, dan ada pula ketidakmampuan memilih kata-kata atau keterbatasan kosakata peserta komunikasi. Selanjutnya adalah materi persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh gambaran mengenai sesuatu melalui tahap pemilihan, pengelolaan, dan pengertian dari informasi mengenai sesuatu tempat. Persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami seseorang dalam lingkungan orang tersebut. Adapun faktor-faktor persepsi sebagai berikut. 1. Persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan, persepsi bersifat evaluatif, dan persepsi bersifat kontekstual. Adapun kegagalan persepsi, yang pertama adalah kesalahan atribusi, kedua efek halo, 3 stereotip, 4 prasangka, dan 5 geger budaya menurut Lundstedt. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan menggunakan kata-kata sebagai isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan berkomunikasi. Komunikasi verbal bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Fungsi komunikasi verbal adalah 1. Alat komunikasi, 2. Alat berpikir, 3. Menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat, 4. Sarana pembelajaran dan pendidikan di masyarakat, 5. Lambang kebanggaan nasional. Selanjutnya bahasa dan makna. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi manusia yang diungkapkan melalui susunan bunyi atau ekspresi tertulis yang terstruktur untuk membentuk suatu satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan alat komunikasi yang utama. Selanjutnya makna. Makna dalam bahasa adalah makna yang terkandung dan disimpulkan dari sebuah kata. Selanjutnya adalah komunikasi high context dan komunikasi low context. Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang implisit dan ambigu, yang mengharuskan penerima pesan untuk menafsirkan sendiri. Selanjutnya komunikasi low context. Komunikasi konteks rendah adalah suatu komunikasi yang bersifat langsung, spesifik, sederhana, tidak rumit, atau sering kita sebut dengan straight talk. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh sebagai alat komunikasinya. Adapun fungsi komunikasi nonverbal adalah sebagai repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi.